Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Usutenggalia dengan NPM G1A024090. Di video kali ini saya akan membuat sebuah database dari studi kasus sistem penjualan toko Maju Jaya. Berikut adalah kode dalam MySQL-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja kode yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah menambahkan database yang lama dan telah menambahkan database yang baru. Pada praktikum kali ini, kami diminta untuk menambahkan data baru dan menggunakan query SQL. Pada bagian A, untuk menambahkan data, yang pertama itu pada tabel produk. Nah, di tabel produk ini, tambahan datanya itu minimal 5 produk dengan ketentuan. Yang pertama itu minimal 2 kategori berbeda, kemudian satu produk harga lebih dari 5 juta, dua produk harga kurang dari 500.000, satu produk stok dengan kurang dari 15, dan satu produk stok lebih dari 40. Nah, kemudian kita run dulu. Nah, ini adalah tampilan data lama dan data baru. Ini akan menjadi satu tabel. Kemudian pada tabel pelanggan. Nah, di tabel pelanggan ini untuk penambahan datanya itu minimal 4 pelanggan baru dengan ketentuan yang pertama itu berasal dari minimal 3 kota berbeda. Kemudian ada satu pelanggan dari kota lama atau nama kota yang udah ada di tabel. Yang ketiga itu ada satu pelanggan dari kota baru. Nah, kemudian kita coba run. Nah, ini adalah tampilan datanya. Itu ada berjumlah 7. Kemudian yang ketiga itu pada tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini untuk penambahan datanya minimal 5 transaksi baru dengan ketentuan gunakan ID pelanggan yang sudah ada, tanggal berbeda-beda. Kemudian ada transaksi lebih dari 5 juta dan ada transaksi kurang dari 500 ribu. Kita run. Nah, ini adalah data-data dari tabel transaksi. Kemudian yang keempat itu ada tabel detail transaksi. Nah, di tabel detail transaksi ini untuk penambahan datanya itu di setiap transaksi baru minimal memiliki satu detail. Kemudian ada transaksi membeli lebih dari satu produk. Yang ketiga itu pastikan subtotal sama dengan jumlah dikali harga produk. Nah, ini udah sesuai. Kemudian kita run. Nah, ini adalah tampilan data dari tabel detail transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan soal pada bagian B. Nah, di soal yang ke-1 ini, saya mengetik select, concat nama produk dengan kategori as format produk. Kemudian, length nama produk as panjang nama, left nama produk 4 as 4 huruf pertama, kemudian harga from produk order by harga dash. Nah, ini maksudnya untuk concat itu menggabungkan nama produk dan kategori. Kemudian untuk length itu menghitung jumlah karakter nama produk. Kemudian untuk left itu mengambil 4 huruf pertama pada produk. Kemudian order by harga dash itu mengurutkan dari harga tertinggi ke terendah. Kemudian kita coba run.
Nah, ini adalah data yang telah kita buat menggunakan query ini. Untuk format produk laptop itu elektronik akan menjadi satu, kemudian smartphone Samsung itu elektronik, lemari pakaian furnitur, meja kantor furnitur. Kemudian panjang nama. Nah, panjang nama ini dihitung dari misalkan laptop Asus ini kan. Nah, kata laptop Asus ini ada 11 kata. Nah, 11 kata ini termasuk kata spasinya. Kemudian 4 huruf pertama. Nah, 4 huruf pertama ini maksudnya di kata laptop Asus ini dihitung dari huruf pertama dari sebelah kiri. Itu ada lab, yaitu sampai T saja. Kemudian dengan harga 8 juta. Nah, ini adalah data-data untuk soal nomor satu. Kemudian pada soal nomor 2 itu saya mengetik select, kategori, count, bintang as jumlah produk, sum, stock as total stock, EFG, harga as rata-rata harga, cash, when, EFG harga lebih dari 10 juta, dan kategori premium, else kategori standar, and as keterangan from product, group by kategori. Nah, ini maksudnya pada count ini kan untuk menghitung jumlah produk per kategori. Nah, kemudian sum stock as total stock ini total stok per kategori. Kemudian EFG ini kita menghitung rata-rata harganya. Kemudian pada by grup grup by kategori itu mengelompokkan berdasarkan kategori. Kemudian untuk ini cash ini membuat kondisi jika rata-rata harga lebih dari 1 juta itu kategorinya akan berubah menjadi premium. Kemudian jika tidak, itu kategorinya menjadi standar. Kita coba run. Nah, ini adalah tampilan datanya. Nah, kenapa di sini hanya kategori premium? Karena tidak ada data yang termasuk ke standar data. Jadi, semua data itu termasuk kategori premium. Kemudian pada soal nomor 3, saya mengetik kode create field laporan total belanja as select p titik nama pelanggan, p titik kota, count, t titik id transaksi as jumlah transaksi, sum t total bayar as total belanja, cash when sum t total bayar lebih dari 5 juta dan pelanggan VIP, else pelanggan regular, and as status pelanggan. From pelanggan P, join transaksi T on P ID pelanggan sama dengan T ID pelanggan. Group by P titik ID pelanggan. Nah, maksud kode yang saya buat ini untuk join yang ini itu menggabungkan tabel pelanggan dan transaksi. Nah, pada count ini bermaksud untuk menghitung jumlah transaksi tiap pelanggan. Sum itu total belanja pelanggan. Kemudian cash menentukan belanja pelanggan. Jika lebih dari 5 juta, itu termasuk pelanggan VIP. Dan jika tidak, itu termasuk pelanggan regular. Kemudian create view laporan, membuat tabel virtual bernama laporan total belanja. Kemudian kita coba run. Nah, ini adalah tampilan data. Nah, di sini ada pelanggan VIP, pelanggan regular. Baiklah, itu saja video yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.